Salam saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya senang sekali bersama dengan saudara-saudara. Dan hari ini saya tidak lupa saya mengucapkan bersama dengan keluarga selamat tahun baru. Biarlah tahun ini adalah tahun di mana Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Hari ini saya membaca firman Tuhan buat kita yang tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 12. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, bahkan menasehati kita, bahwa segala perkara, berarti kalau dikatakan segala, berarti bukan hanya satu, bukan hanya dua, bukan hanya tiga. Tetapi segala berarti banyak dalam hal ini. Dapat dia tanggung. Apapun masalah, apapun pergumulan, dia dapat menanggung semuanya itu. Di mana dia tanggung adalah karena Yesus yang memberi kekuatan bagi dia. Makanya hari ini saya memberikan judul daripada khotbah saya ini, Yesus sebagai sumber kekuatan. Di dalam perjalanan hidup kita, pasti kita sering menghadapi masalah, kita sering menghadapi pergumulan, kita sering menghadapi tantangan. Secara manusia, kita tidak bisa mengatasinya. Tetapi dalam hal ini, saya sangat percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan Dia juga yang akan menolong kita. Dia juga yang akan memampukan kita. Dia juga yang akan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ayat ini mengajarkan bahwa bukan hanya karena kemampuan manusia, bukan karena kehebatan manusia, bukan hanya karena manusia memiliki namanya pembela, memiliki namanya keluarga pejabat negara, tidak bisa dia tanggung segalanya. Tetapi saudaraku dikasihi Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan kemampuan kepada kita untuk menanggung segala itu adalah yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan dalam situasi apapun. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, dari mana saja atau apa saja sumber kekuatan itu? Yaitu sumber kekuatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau saudara menyimak dalam ayat ini, Rasul Paulus, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Rasul Paulus, dia tidak mengandalkan kehebatan dari pendidikannya. Karena Rasul Paulus adalah seorang yang terdidik, yaitu di bawah, yaitu asuhan namanya Dr. Gamaliel. Dia tidak mengandalkan kekuatannya itu. Dia tidak mengandalkan bahwa dia adalah seorang penginjil yang terkenal. Dia tidak mengandalkan bahwa dia seorang adalah orang hebat. Tetapi saudaraku dia kasih Tuhan, dia mengakui bahwa segala perkara itu yang memberi kekuatan kepadanya adalah hanya dari Yesus Kristus. Kenapa? Karena kalau kekuatan dari Yesus Kristus akan melampaui segala akal manusia. Kekuatan dari Yesus Kristus akan melampaui segala yang kita miliki. Kekuatan dari Yesus Kristus akan melampaui segala bagi orang-orang yang ingin membela kita. Bahkan bagi pejabat negara, saudara dikasih oleh Tuhan. Itulah kalau kekuatan dari Yesus Kristus. Makanya hari ini, saudaraku dikasih Tuhan, andalkanlah Tuhan, karena kekuatan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, apa saja kekuatan dari sumber kekuatan dari Tuhan? Yang kedua adalah
kita mengandalkan kekuatan Tuhan dalam segala hal. Katakan bersama dengan saya mengandalkan kekuatan Tuhan dalam segala hal. Saudaraku dikasihi Tuhan, berarti kalau kita mengalami masalah, berarti seluruh aspek kehidupan kita, kalau saudara perhatikan tadi, segala perkara, berarti mencakup segala aspek kehidupan, bahkan kegembiraan, kesedihan, bahwa kesulitan, bahkan kemenangan, bahkan berkat yang melimpah. Ketika kita menghadapi situasi yang tanpa mustahil itu, tetapi kekuatan kita adalah berasal dari Tuhan. Itulah yang memampukan kita. Nanti bisa baca di dalam Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai dengan 31 bahwa Dia akan memberikan kekuatan kepada yang lemah, bahkan Dia memberikan semangat kepada yang tidak berdaya. Dari sini kita akan melihat bahwa Tuhan itu adalah sumber dari segala hal. Yang ketiga yang harus saya sampaikan kepada kita, apa saja kekuatan dari Tuhan. Yang ketiga adalah berarti seseorang harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam setiap keadaan apapun. Saudaraku dikasihi Tuhan, harus bergantung kepada Tuhan. Dalam keadaan menang, dalam keadaan diberkati, dalam keadaan kelimpahan, dalam keadaan sehat, dalam keadaan saudaraku yang dikasihi Tuhan dicaci maki oleh orang, direndahkan oleh orang, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berarti ketergantungan kita kepada Tuhan akan membangun iman kita yang kokoh di tahun ini, saudaraku. Saya sangat percaya saudara akan menghadapi tahun ini, akan tampil sebagai pemenang. Kenapa? Karena Yesus sebagai sumber kekuatan. Untuk itu, lakukan saudaraku dikasihi Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan di dalam Kristus. Bahkan andalkan kekuatan Kristus dalam segala hal. Hidup dengan bergantungan yaitu pada Yesus Kristus. Saya percaya saudara akan kuat dan saudara akan tampil sebagai pemenang di dalam tahun ini. Tuhan Yesus memberkati.